Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Jadi pada hari ini guys, kita akan kembali lagi ke Crypto Reviews. Dan pada hari ini kita akan mereview mengenai AIIA Finance ya. Nah, tapi sebelum kita masuk, seperti biasa, gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Dan mungkin lebih spesifiknya untuk video ini, lebih ke review ya. Nah, jadi apa nih AIIA Finance? Ini simpelnya adalah suatu platform AI-powered DeFi. Ya, jadi ya DeFi platform tapi yang menggunakan AI dan bisa menghasilkan yield. Kasarnya seperti itu ya. Nah, di sini cara pemakaiannya seperti kita menggunakan ya DeFi platform yang lain juga sih ya. Tinggal kita connect-in saja hot wallet kita and then kita bisa berinteraksi sama si platformnya begitu ya. Nah, di sini sebenarnya ada 3 jenis produk yang dimiliki oleh si AIIA. Yang pertama yang namanya platform ini technically speaking disebut sebagai PNL Index Investment Position ya. Lalu yang kedua adalah trust free dan yang ketiga juga ada NFT dynamic mereka ya. Kita akan bahas satu persatu. Nah, kalau kita bahas ini tanpa gua kasih konteksnya mungkin akan orang bingung. Apa bedanya bang yang platform sama yang trust free? Sama-sama dapat yield gitu kasarnya ya. Nah, kalau kita mau bandingkan paling gampangnya tuh trust free ini kayak lu kayak masukin deposito lah kasarnya. Dapat deposito cuman APY-nya lumayan gede lah gitu. Atau bisa juga dibandingkannya sama kayak lu beli SBN lah begitu. Jadi lu beli, yaudah lu dapat yield berapa persen dari yang lu beli itu ya, and then beres. Udah sesimpel itu. Ini yang lebih simpel lah kasarnya ya. Nah, yang kedua ya si platform ini atau yang lebih tepatnya disebutnya sebagai PNL Index Investment Position ini mungkin gua paling bisa bandingin tuh kayak FR, fixed rate. Ya kalau lu pernah main pernah main surat-surat berharga ya. Nah, ya itu paling gampangnya seperti itu karena saat lu create position ya, ini ada kayak entry PNL index lu. Begitu lu ada bisa beli, kalau bahasa FR-nya tuh lu di bawah 100 atau di 100 gitu atau di atas 100 begitu ya. Nah, ini mirip-mirip. Jadi saat lu beli lu tuh bisa ada capital gain-nya juga begitu. Jadi ada capital gain plus juga ada yield. Yield-nya yang kita bisa lihat di sini untuk yang si PNL index ini di 5% untuk annual ya. Jadi setahunnya 5%. Nah, jadi secara persentase masih masuk otak sebenarnya ya. Nah, untuk minimum lock-nya dari si AIIA Finance ini 3 bulan. Nah, jadi mungkin tuh sedikit perbedaannya sama FR ya. Kalau FR kan nggak ada di lock. Langsung aja lu beli, kasarnya sudah di tangan lu mau jual lagi juga bisa. Nah, di sini nggak. Harus minimal lock up lu 3 bulan gitu ya. Sisanya ya bisa dibilang cukup mirip seperti ya itulah seperti si FR itu. Makanya kenapa gua bandingkan ke situ walaupun nggak sama percis ya sekali lagi. Cuman ini biar gampang aja nyambung ke otaknya begitu ya. Nah, contoh kasusnya seperti ini. Misalkan ada seseorang yang mendeposit 10.000 USD dengan PNL index di harga atau lebih tepatnya bukan di harga ya, di angka 120 ya. Nah, investor ini memilih untuk nge-lock position mereka untuk selama setahun dengan meng-earn 5% per tahun begitu ya. Nah, setahun kemudian ya PNL index ini meningkat ke 200. Sekali lagi ini contoh ya. Nah, ini meningkat ke 200. Nah, ini kalkulasinya. Jadi yang pertama dari PNL gain. Nah, PNL gain ini seperti capital gain dari indeksnya ini sendiri. Jadi kan awalnya dia di 120. Nah, tapi sekarang jadi 200. Nah, berarti cara perhitungan seperti ini. Rumusnya 200 kurangin 120 bagi 100 kali 10.000 alias 8.000 USD seperti di sini ya. Lalu staking interest. Nah, ini adalah bunganya lah kasarnya ya. Ini capital gain, ini bunga. Nah, investor ini mendapatkan berapa? Ya 5% dari 10.000 alias $500. Nah, selain dari itu ada juga profit sharing-nya. Nah, ini mungkin yang salah satu lagi yang berbeda dibandingkan dengan FR. Kalau FR ya udah nggak ada profit sharing. Paling ya kalau FR kena pajak lah. Pajaknya 10% tuh kalau nggak salah FR ya. Nah, ini ada bagi hasilnya ya. Bisa lu pilih juga mau yang mana. Ini tuh ada 2 jenis. Ada yang standard, ada yang preferred policy profit sharing. Nah, ini lebih besar lah ya. Ya lu bisa cari sendiri mana yang lebih enak buat lo ya. Tapi intinya ada profit sharingnya. Anggap di sini dia 80% berarti ya dari hasil ini semua digabungin dikali 80%. ROI-nya sama dengan sekian selama setahun gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama tuh, itu yang namanya si platform atau PNL Index Investment Position. Yang kedua trust free. Nah, untuk si trust free ini
Ini yang versi lebih gampangnya. Ini pokoknya lu masukin duit berapa ke sini, dapat bunga berapa. Udah gitu, nggak usah mikirin capital gain, nggak usah mikirin, wah ini kalau gua masuk sekarang nanti turun nggak ya si indeksnya, nggak ada. Ini cuma lu masukin, and then lu bisa dapat yield. Yieldnya berapa? Dari 12% sampai 24. Nah, yang 12% ini menurut si AI Finance ini fix gitu, atau bukan fix lebih tepatnya, dia garansi ya. Nah, dengan drawdown maksimum 24%. Jadi bahkan sampai drawdown 24% pun tetap masih dapat si annualized return 12. Nah, ini jujurnya gue juga sedikit bingung. Jadi misalkan kalau worst case gitu ya, ini drop ke 24%, kan berarti ditutup tuh posisinya. Nah, berarti tapi ini masih dijamin juga 12. Apakah jadi kesannya rugi 12? Nah, itu sedikit masih abu. Gue juga rada bingung nih setelah gue baca berapa kali ya. Nah, selanjutnya untuk maksimumnya berapa? Maksimum bisa sampai 52%. Itu yang data yang mereka punya. Jadi minimum 12 ya, standar 36%, paling tingginya 52% gitu ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada cumulative juga P&L mechanism, di mana dia akan ada inilah apa namanya, dia bisa merefleksi total profit dari fund kita lah begitu ya. Dengan sekali lagi drawdown maksimum 24%. Jadi kalau sampai 24 ya dia kayaknya langsung stop semua lah begitu ya. Nah, si P&L-nya ini di average selama ya beberapa lama ya dengan Windows tertentu ya yang mereka nggak ngasih tahu. Nah, mereka menggunakan SMA untuk memitigate volatility. Nah, ini jujurnya gue sempat baca udah berapa kali, gue masih nggak ngerti. Jadi dia menggunakan simple moving average untuk membuat resiko lebih kecil. Nah, itu gue nggak ngerti apakah mungkin dia ada menutup posisi sebagian atau gimana. Nah, cuma nggak dijelasin di sini ya. Tapi intinya menurut mereka menggunakan SMA smoothing ini bisa membantu untuk menjaga volatility atau menjaga ya resiko mereka lah, kasarnya seperti itu mungkin ya. Nah, selanjutnya juga di sini ada flexible liquidity, di mana kita bisa basically tarik dana kita hanya dalam sejam saja begitu, dan juga ada reinvestment di sini, di mana kita bisa kasarnya diputar terus lah gitu dananya. Jadi ya compounding seperti itu ya. Nah, safety dan stability-nya ya. Jadi minim ini ya mungkin kayak semacam ininya dia lah ya. Garansinya ya, bukan garansi mungkin ya. Hal-hal yang menariknya lah gitu kasarnya ya. Yang pertama ya guaranteed minimum return 12% ya. Nah, ini di guaranteed-nya gimana specifically nggak tahu juga, karena ini kan bukan apa namanya ya maksudnya kayak kita ngomong garansi kan ya waktu ngeklaimnya gimana. Nah, ini kita nggak tahu gimana cara ngeklaimnya ya. Yang kedua, ada maximum drawdown. Ini limited sampai 24%. Jadi kalau sampai 24%, in theory akan stop. Jadi kasarnya tuh menurut mereka ya, tidak ada kemungkinan sampai loss total, no, sampai benar-benar habis. Harusnya enggak, karena ada maximum drawdown. Nah, tapi gue pribadi ya kan udah pernah ini ya apa, gue juga udah lumayan lama lah di dunia investasi. Ya banyak juga yang memberikan kepastian bahwa drawdown maksimum berapa persen. Tapi kalau udah tembus dari situ, udah tuh semuanya ketutup. Tapi ada beberapa kasus di mana ya ujung-ujung nembus dari situ. Begitu, ada yang error, ada juga yang karena penyelenggara nakal. Jadi ya ini menurut mereka seperti itu. Tapi kita harus hati-hati juga. Ada kemungkinan yang seperti ini tuh ya safeguard nggak mungkin tembus tuh tetap bisa tembus. Begitu, itu yang pernah gue rasakan dulu ya. Dan ya di kripto ada yang kayak begitu kasus dulu, ada juga di forex ada yang kayak begitu juga ya. Lalu investment pool cap. Nah, di sini di restricted ke 10.000 USD untuk maintain operational stability juga gitu ya. Dan accessibility-nya untuk si AI Finance ini yang specifically si trust free itu cukup kecil ya, karena si barrier of entry-nya cukup kecil karena hanya 20 USD saja untuk coba begitu ya. Itu kurang lebih untuk yang dua yang main-nya. Nah, setelah itu juga ada juga versi NFT-nya. Nah, NFT-nya ini basically kita bisa pakai untuk bisa mendapatkan perks. Ya, kita bisa mendapatkan berbagai macam inilah ya keuntungan. Seperti yang kalau gue denger tuh ada lo bisa dapat kayak fee lebih murah, lalu bisa juga apa namanya ada misalkan project-project baru di sini untuk kedepannya begitu ya. Dan banyak lagi begitu. Tapi ya intinya ini mungkin ya sama kayak NFT yang lain lah. In general kita bisa pakai untuk keuntungan di si platformnya. Dan selain dari itu juga lu bisa mendapatkan interest rate. Nah, ini cukup unik lah mungkin ya. Investment amount-nya itu awal cuma 2 USD saja, tapi per bulan akan compounding lagi, meningkat lagi gitu. Nah, in theory kalau di hold lama, ini bisa ya menghasilkan ya profit begitu. In theory seperti itu ya.
Dan ya, yang unik juga di sini nanti dia bisa di-trade di OpenSea begitu. Tapi ya baik lagi, bisa di-trade di OpenSea bukan berarti pasti ada yang mau beli juga ya. OpenSea itu kan ya lu kayak jualan aja gitu, kayak jualan di pasar. Lu bisa jual di pasar. Tapi nggak berarti lu bisa jual di OpenSea berarti ada yang mau beli juga. Sama kayak NFT lain aja in general begitu. Dan ownernya pun tetap akan menginherit semua NFT benefits-nya. Jadi seperti yang kita sudah bahas sebelumnya lah, ada interest rate lebih tinggi, lalu juga investment package yang lebih tinggi, dan reduce fees seterusnya lah begitu ya. Ya, jadi itu sih kurang lebih ya 3 produk dari si AIIA Finance ya. Menurut gua pribadi ya gini, kalau on paper ya pasti menarik-menarik aja lah ya, dapat yield 52%. Dan kalau kita mau ngomong 52% masih masuk otak nggak sih Bang? Ya sebenarnya masih masuk-masuk aja ya. Nah tapi balik lagi, yang gini, kalau kita bandingin lah gitu misalkan sama produk-produk yang ya maksudnya kan mirip gitu ya. Kalau kayak ini kan sama FR gitu ya. Nah yang yang menarik dari FR itu apa? Ya itu di ya at least yang apa ya secara apa namanya? Secara resiko lebih kecil lah. Secara risiko lebih kecil ya, dijamin juga negara dan seterusnya ya. Nah, jadi ya ini enggak gitu. Nah, itu aja perbedaannya. Nah, jadi ya otomatis resikonya masih cukup besar juga gitu untuk itu ya. Ya, tapi kalau ngomongin pure dari persentasenya, ini cuma yieldnya 5% ya. Lalu juga apa namanya tadi perhitungannya seperti ini ya bisa-bisa saja seperti itu ya. Nah, tapi baik lagi kita nggak pernah bisa tahu apakah akan bisa terus sustainable nggak seperti ini begitu ya. Karena at the end of the day kan yang paling penting sustainability-nya. Karena kalau nggak sustainable ya bahaya kan. Ya wah mantep nih tahun ini profit, tahun depannya hilang kan kacau gitu. Nah jadi itu mungkin harus dipertimbangkan. Begitu kalau sampai mau coba ya jangan gede-gede dulu lah. Begitu lu lihat sampai ya, lu udah merasa nyaman ya monggo. Tapi kalau gue pribadi tetap kalau gue lihat sekilas ya dari si ininya, dari si projectnya overallnya, jangan sampai kalau mau coba jangan sampai gila-gilaan begitu ya, karena seringkali orang berpikir oh ini masih oke lah ya, orang kan ngasih misalkan banyak yang ngejanjiin bisa berapa ribu persen, ini masih masuk akal 52% pasti aman. Oh enggak juga begitu, banyak juga produk-produk yang kasarnya memberikan yield yang cenderung wah safe ya. Nah tapi bisa aja tetap jebol begitu. Nah jadi ya apa kasarnya lu kalau mau coba tetap harus ekstra berhati-hati, jangan kegedean ya. Dan ya at the end of the day kalau di crypto yang ngasih yield seperti ini kita harus tunggu sampai ya udah berapa lama aja dia bisa terus terbukti nggak gitu. Dan lagi-lagi dia kan menggunakan AI, dia nggak jelasin juga si AI-nya specifically gimana cara kerjanya ya. Ya at the end of the day ya nggak ada satu sistem yang selalu menang, nggak ada gitu. Jadi ya kita harus ekstra hati-hati juga. Kalau sampai tertarik pengen coba, jangan gila-gilaan, jangan jor-joran seperti ini ya. Oke, itu kurang lebih review gue untuk AIIA Finance. Overall, ya seperti yang gue bilang tadi ya secara persentase masih oke. Ya, apalagi dia minimumnya kan cuma menjanjikan 12%, itu sebenarnya masih make sense begitu ya. Nah, tapi balik lagi, kita nggak bisa berpikir bahwa oh dengan yield yang masih masuk ke otak nih pasti aman. Nggak juga, resikonya tetap masih ada gitu ya. Oke. Seperti biasa kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan berkeuangan panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang, dan salam tabur tuai. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang belum mengerti juga mungkin mengenai chart, candles, dan hal-hal lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang pengen mendukung TCI, salah satunya bisa menggunakan link referral di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.